Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan. Sebelum saya menjelaskan tentang struktur dari sistem bilangan ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih arti dari bilangan. Oke, bilangan itu adalah suatu konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering menggunakan bilangan itu sendiri. Misalnya untuk mengukur tinggi badan, kita menggunakan bilangan, mengukur berat badan, mengukur jarak sebuah tempat dari tempat yang lain, itu semuanya menggunakan bilangan. Nah, selanjutnya struktur bilangan itu seperti yang kalian lihat di layar. Bilangan yang posisinya paling di atas itu disebut bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu sudah memuat seluruh jenis bilangan. Oke. Nah, bilangan kompleks terbagi dua. Jadi bilangan kompleks terbagi dua, ada bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, apa itu bilangan real dan bilangan imajiner? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian bilangan real ini terbagi lagi, ada bilangan rasional dan bilangan irrasional. Nah, bilangan rasional ini terbagi lagi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian bilangan bulat ini terbagi dua lagi menjadi bilangan cacah dan bilangan negatif. Kemudian terakhir bilangan cacah ini terbagi dua yaitu bilangan asli dan bilangan nol. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan beberapa istilah yang ada di sini. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari jenis bilangan yang umumnya kita pelajari, terutama untuk anak-anak sejak SD atau bahkan sejak awal belajar berhitung. Apa itu? Yaitu bilangan asli. Nah, apa sih itu bilangan asli? Nah, bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Oke, jadi bilangan asli itu dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, sampai tak terhingga itu disebut bilangan asli. Nah, pada saat kita kecil mungkin sudah mulai belajar tentang bilangan, pasti yang pertama diajarkan itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah bilangan asli, ada juga disebut sebagai bilangan 0. Bilangan 0. Nah, bilangan 0 itu seperti yang teman-teman ketahui, dia terpisah dari bilangan asli. Jadi 0 itu berdiri sendiri disebut bilangan 0. Nah, ketika bilangan 0 dan bilangan asli digabung, maka dia akan membentuk bilangan cacah. Oke, jadi bilangan 0 dan bilangan asli digabung menjadi bilangan cacah. Jadi bisa dikatakan juga bahwa bilangan cacah adalah himpunan bilangan positif dan 0. Oh ya, bilangan asli ini juga bisa dikatakan sebagai bilangan bulat positif karena semua nilainya positif. Ya, sementara bilangan cacah itu gabungan dari 0 dan bilangan bulat positif. Selain bilangan cacah, ada juga bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu kebalikan dari bilangan asli, yaitu contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, itu bilangan bulat negatif. Jadi kebalikan dari bilangan asli atau bilangan bulat positif. Nah, ketika digabungkan bilangan cacah dan bilangan bulat negatif, maka dia akan membentuk bilangan bulat. Oke, jadi bilangan bulat itu ada yang negatif, ada yang positif, dan di tengah-tengah ada 0. Nah, selain bilangan bulat, ada juga bilangan yang tidak bulat atau disebut juga bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi bilangan pecahan ini dinyatakan dalam bentuk A
per B. Biasanya seperti itu. Pecahan ini sebenarnya terbagi-bagi lagi, ada pecahan biasa, ada juga pecahan desimal, ada juga pecahan campuran. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail pada pembahasan bilangan pecahan. Nah, pada bentuk umum pecahan ini, nilai B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa kira-kira B tidak boleh sama dengan 0? Coba kalian tulis jawabannya di komentar ya. Kenapa dalam pecahan A per B, B itu tidak boleh sama dengan 0? Nah, ketika bilangan bulat dan bilangan pecahan ini digabung, dia membentuk apa yang disebut dengan bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi dia bisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, termasuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalnya, ada bilangan bulat positif 2. 2 ini bisa ditulis sebagai 4 per 2. Nah, apa bedanya dengan pecahan? Kalau pecahan dalam bentuk A per B-nya itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, contohnya tadi misalnya saya berikan contohnya 1/2, 2/3, dan seterusnya. Nah, selain bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, contohnya itu misalnya contohnya akar 2. Akar 2 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, mungkin kalian juga familiar dengan istilah pi. Nah, pi ini juga termasuk bilangan irasional. Meskipun kenyataannya biasanya kita menggunakan pi 3,14. Padahal sebenarnya pi itu nilainya tak berhenti sampai 4 saja, tapi masih berlanjut. Coba kalian cari di Google nilai pi. Nah, pasti nilainya itu sangat panjang. Nah, ketika bilangan rasional dan irasional ini digabung, maka terbentuklah bilangan real. Bilangan real itu disebut juga sebagai bilangan yang nyata atau bilangan yang berada pada garis bilangan. Kalau kita membuat garis bilangan, di tengah-tengah itu 0, ada 1, 2, 3, dan seterusnya positif ini ke kanan, dan minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Maka bilangan real itu semuanya ada di sepanjang garis bilangan ini. Sebaliknya, kalau bilangan imajiner adalah bilangan yang tidak ada dalam garis bilangan ini. Contoh bilangan imajiner itu adalah akar negatif 1. Oke, akar negatif 1 atau biasa juga ditulis I atau imajiner. Atau dengan kata lain, I pangkat 2 sama dengan minus 1 atau negatif 1. Nah, itulah bilangan imajiner. Nah, kalau bilangan real dan bilangan imajiner digabungkan, maka terbentuklah bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks adalah bilangan yang anggota-anggotanya biasanya dinyatakan dalam bentuk A plus B, I. I ini adalah imajiner, jadi dia bilangan imajiner. Di mana A dan B itu adalah bilangan real. A dan B itu adalah bilangan real. Elemen real. Oke. Dan I itu dia adalah imajiner atau I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, itulah bilangan kompleks. Nah, selain bilangan-bilangan yang ada di sini, ada juga beberapa jenis bilangan yang mungkin sering kita pelajari di sekolah. Apa saja itu? Yang pertama ada juga disebut sebagai
bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Oke. Nah, apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang apabila dibagi 2 hasilnya selalu tersisa 1. Oke. Jika dibagi 2 hasilnya selalu tersisa 1. Contohnya 3 kalau dibagi 2 maka hasilnya akan tersisa 1. Atau misalnya 55. Kita dibagi 2. Ini dapat 2 kali 2 4. 15 bagi 2 7 kali 2 14. Nah, tersisa 1. Jadi itulah bilangan ganjil. Nah, temannya bilangan ganjil itu adalah bilangan genap. Jadi ada juga namanya bilangan genap. Nah, sebaliknya kalau bilangan genap itu adalah bilangan yang selalu habis dibagi 2. Jadi bilangan genap itu habis dibagi 2. Oke, contoh bilangan genap itu adalah misalnya 4. 4 kalau dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. Oke, habis dibagi 2. Kemudian contoh lainnya misalnya 50. 50 kalau dibagi 2 sama dengan 4. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Habis dibagi 2. Nah, itulah bilangan genap. Nah, selain bilangan ganjil dan bilangan genap, ada juga yang disebut sebagai bilangan prima. Oke, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Jadi dia tidak dapat dibagi oleh bilangan lain selain dirinya sendiri dan 1. Contohnya 2. 2 hanya habis dibagi oleh 2 dan dibagi 1. Nah, 2 tidak bisa dibagi 3, tidak habis dibagi 3. 2 tidak habis dibagi 4. Oke, 2 hanya habis dibagi 2 dan 1. Contoh lainnya adalah 3. 3 hanya habis dibagi oleh 3 dan 1. Nah, kalau 4, apakah 4 habis dibagi oleh bilangan lain? Jawabannya adalah iya. Jadi 4 habis dibagi 2, habis dibagi 4, habis juga dibagi 1. Oke. Jadi ada pembagi lain yang selain dirinya sendiri yang habis juga membagi 4. Jadi 4 itu bukan bilangan prima. Oke. Kemudian contoh lain misalnya 11. Nah, 11 hanya habis dibagi oleh 11 dan 1. Nah, itulah bilangan prima. Nah, selanjutnya ada juga namanya bilangan komposit. Nah, apa itu bilangan komposit? Kalau bilangan komposit itu kebalikan dari bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima tadi tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain dirinya sendiri dan 1, maka bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Jadi semua bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan tidak masuk dalam bilangan prima, maka itu disebut bilangan komposit. Atau dengan kata lain, bilangan yang habis dibagi oleh bilangan lain selain dirinya sendiri dan 1. Nah, jadi kalau dia bukan bilangan prima berarti dia bilangan komposit. Kalau bilangan itu bilangan komposit berarti bukan bilangan prima. Oke, jadi berkebalikan ya. Jadi kalau bilangan ganjil berlawanan dengan bilangan genap,
maka bilangan prima itu berlawanan dengan bilangan komposit. Contoh bilangan komposit, misalnya tadi 4. 4 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 1. Jadi ada pembagi yang lain selain dirinya sendiri dan 1. Contoh lain adalah 6. 6 bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 1. Oke, jadi ada pembagi lain yaitu 3 dan 2 selain dirinya sendiri dan 1. Maka 4 dan 6 adalah bilangan komposit. Coba kita cek kalau 7, apakah 7 termasuk bilangan komposit? Nah, 7 habis dibagi 7. Nah, selain 7 apakah ada pembaginya? 7. Nah, yang ada cuma 1. Jadi cuma habis dibagi 7 dan 1. Berarti 7 itu bukan bilangan komposit, melainkan dia adalah bilangan prima. Jadi bukan bilangan komposit. Nah, itulah jenis-jenis bilangan beserta definisi dan juga contoh-contohnya. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa ditanyakan pada pertemuan tatap muka selanjutnya. Saya kira cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya untuk aktivitas tentang sistem bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.